Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Ini pertanyaan masalah posisi daripada saf perempuan di dalam salat di masjid. Bagaimana? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, ulama sepakat bahwa perempuan itu apabila mereka salat bersama laki-laki. Kan bisa saja perempuan sholat bersama perempuan semua, atau tidak masalah. Sekarang kan yang dipermasalahkan apabila perempuan sholat seperti di masjid, di musholla atau di lapangan bersama adanya laki-laki. Di mana posisi saf mereka? Apakah mereka berbaur, bercampur baur dengan laki-laki? Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Atau mereka buat saf sendiri di belakang, atau buat saf di samping, atau boleh mereka depan, laki-laki belakang. Ini kan masalah ini. Oleh karena itu ulama sepakat mengatakan sunnahnya, syariatnya saf perempuan itu adalah di belakang saf laki-laki. Nah, ini secara prinsip. Untuk itu seperti Ibn Rushd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa apabila ada seorang wanita dia sholat di belakang imam yang laki-laki, apabila ada laki-laki yang lain, satu laki-laki satu perempuan, satu imam, di mana posisinya? Maka posisi imam di depan, laki-laki di sebelah kanan, perempuan di belakang sendiri. Artinya dia selalu di belakang. Maka tak boleh nanti laki-laki dan perempuan di satu saf kan. Nah, jadi yang laki-laki di kanan karena dia dianggap belum ada saf. Laki-lakinya kena satu. Perempuan satu orang dianggap saf. Maka dia diberi di belakang. Ini kalau seandainya satu orang. Imam Nawawi mengatakan dalam bukunya Majmu', apabila hadir dalam solat itu laki-laki, anak-anak, khunsa, orang-orang banci, dan juga perempuan. Ini ada jemaahnya laki-laki, anak-anak, laki sudah laki dewasa, anak-anak, khunsa, ini banci. Kemudian juga perempuan. Di mana? Maka safnya begini. Pertama laki-laki, berikutnya perempuan, laki-laki, setelah itu anak-anak. Maka anak-anak ditaruh dia di saf setelah orang dewasa. Kemudian di belakang anak-anak banci, khunsa. Kemudian di belakangnya perempuan. Itu kata Imam Nawawi dalam bukunya Majmu'. Begitu juga seperti Ibn Hubairah, ini ulama dalam mazhab Hambali. Dia mengatakan bahwa ya disyariatkan hadir mereka dalam solat berjamaah. Tapi mereka ketika hadir solat berjamaah, maka posisi saf mereka adalah di belakang saf laki-laki. Ini Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama mengatakan seperti ini. Kemudian bagaimana kalau seandainya perempuan itu berdiri bersama laki-laki dalam saf? Jadi permasalahannya begitu. Aturannya kan seperti tadi. Sekarang kalau dia merubah sendiri perempuan tadi, banyak ada ibu-ibu datang dia bersaf di samping bapak di sini. Apa hukum sholatnya itu? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apabila berdiri perempuan di saf laki-laki bersamaan, maka di sini ada dua pendapat ulama. Sah sholatnya enggak perempuan jadi? Maka ada pendapat pertama mengatakan sholatnya sah. Maka wala tabtul ala ahadin salatahu,
salatuhu tubtil ala ahadin salatahu. Jadi salat dia sah, salat laki-laki di sampingnya juga sah. Artinya apa? Keberadaan dia di samping laki-laki dalam saf tidak membuat batalnya salat laki-laki. Jadi salat dia sah, salat laki-lakinya juga sah. Nah, ini pendapat siapa ini? Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i, dan juga ini masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Berarti Bapak Ibu, ini pendapat jumhur ulama. Nah, pendapat yang kedua itu menunjuk ke apa, mengatakan salatnya perempuan tadi sah, tetapi apabila dia salat di belakang imam, kemudian imam, jadi begini, ini imam, salat perempuan di belakangnya. Setelah itu imam ketika dia menjadi imam, meniatkan jadi imam untuk perempuan tadi. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ada laki-laki yang berdiri di sampingnya perempuan tadi, atau kanan atau kiri. Nah, maka di sini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa perempuan tadi sholatnya tidak sah. Kemudian juga laki-laki itu. Jadi ada ulama mengatakan kalau dia berdiri di saf laki-laki maka dia tidak sah. Nah, ini pendapat siapa? Ini pendapat Abu Hanifah. Apa dasarnya? Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan akhiruhunna min haitsu akharahunnallah. Belakangkan, posisikan mereka di belakang sebagaimana Allah telah memposisikan mereka. Nah, maka ini perintah ini katanya adalah menunjukkan kepada wajib. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian dalam masalah kalau bercampur dengan saf laki-laki. Berarti jumhur mengatakan salatnya sah, salat laki-laki juga sah. Ini pegangan, tetapi khilafus sunnah, yaitu artinya dia melanggar sunnah. Apa yang dianjurkan dicontohkan Rasulullah, tapi tidak membatalkan. Nah, itu fatwanya ulama jumhur. Kemudian bagaimana kalau seandainya perempuan di depan saf laki-laki, seperti yang terjadi di Mekah? Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, kalau dihitung perempuan laki-laki kita terus. Karena kita ke Mekah, depan kita perempuan. Nah, maka di sini juga Bapak Ibu sekalian, apakah batal sholat laki-laki di belakangnya atau tidak? Jadi kalau Bapak sholat di belakang perempuan, saf perempuan depan, apakah batal? Di sini berbeda ulama dua pendapat. Jadi di sini perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholatul jami' sahihah. Sholat semuanya sah. Laki-laki yang di belakang sah, perempuan yang di depan juga sah. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i. Maka bapak-bapak yang bermazhab Syafi'i tidak ada masalah. Menurut mazhab Syafi'i, sholat baik laki-laki perempuan yang di belakang perempuan itu sah. Juga menurut Imam Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dalilnya? Tapi kalau saya bacakan dalilnya Bapak Ibu sekalian nanti panjang ya. Tapi jelas inilah fatwa ulama yang tiga. Kemudian pendapat kedua mengatakan sholat laki-laki di belakang saf perempuan sholatnya batal. Ini pendapat kedua. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan mazhab mereka bahwa laki-laki yang Bapak Ibu sekalian sholat di belakang perempuan itu hukumnya adalah tidak sah. Jumhur ulama mengatakan sah. Kemudian
Ada lagi Bapak Ibu sekalian masalah. Tapi yang penting masalah ini yang ditanyakan tadi, apalagi di samping. Di sini, boleh samping dan ada batas. Maka kalau dia ada batas, maka tidak ada masalah. Umpamanya di sini ada batas samping. Maka ulama rata-rata mengatakan sholatnya sah. Nah, maka tapi yang juga lebih bagus sunnahnya diposisikan di belakang. Karena di Mekah, di Masjid Nabawi, dia dikurung dengan batas kayu, tertutup. Tapi itu berada kadang-kadang laki-laki di belakangnya, ada di samping kiri kanannya. Kalau tertutup tidak ada masalah. Maka di sini kita menjaga kalau di masjid-masjid kita, selagi bisa perempuan itu di belakang, ya di belakang karena itulah sunnahnya. Tapi kalau terjadi umpamanya di dalam sholat perempuan di depan belakang, maka sholat tetap sah. Namun itu ya tidak sesuai dengan sunnah. Tapi sah secara sah. Wallahu a'lam bishawab.